Pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Luwes Aceh telah berkoordinasi dengan setiap sekolah yang terdampak bencana untuk meniadakan ujian tengah semester. Memasuki 26 hari pasca banjir bandang, tumpukan kayu dan lumpur masih memenuhi SD Negeri 12 Belangkerjen, Gayo Luwes Aceh. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Luwes mengatakan terdapat 26 sekolah yang mengalami rusak berat bahkan hanyut. Sementara para siswa belajar di rumah yang setiap harinya para guru membekali materi kepada setiap siswa yang belum masuk ke sekolah. Baik, pemirsa, kita akan update bagaimana kondisi terkini dari sejumlah titik. Sudah ada rekan kami, Alvin Saputra, yang berada di Aceh, Tamiang Aceh, dan juga Rindi Salsabila, yang saat ini berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita akan ke Aceh, Tamiang terlebih dahulu. Alvin Saputra, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Hijul dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh saat ini, saya mengabarkan langsung berada di Kuala Simpang di Aceh Tamiang. Dan untuk situasi saat ini, saya memperlihatkan kepada Anda, inilah kerusakan yang terjadi saat ini di Kuala Simpang. Tepatnya ini berada di bawah jembatan Kuala Simpang. Nah, ini ada kayu besar yang berada di depan rumah warga. Bisa saya gambarkan sedikit mungkin untuk kayu yang berada di sini, dan inilah situasi depan rumah warga. Banyaknya baju-baju dan juga barang-barang, karena menurut informasi sebagian warga, barang mereka hanyut terbawa banjir bandang saat kejadian. Nah, inilah situasi langsung berada di tepatnya di bawah jembatan Kuala Simpang yang berada di Aceh Tamiang ini. Bisa saya gambarkan, inilah banyak juga anak-anak yang berada di sini, dan juga untuk dapur umum sendiri memang sudah ada di tempat ini, sehingga untuk masyarakat ataupun pengungsi yang berada di sini tidak kelaparan kembali. Nah, inilah kayu-kayu yang berada di depan rumah warga. Untuk kayu sendiri cukup besar, pemirsa, di depan rumah warga ini kurang lebih setinggi hampir 10 hingga 15 meter. Mungkin bisa saya gambarkan sedikit untuk kayunya. Kalau dibandingkan dengan saya, untuk kayunya kurang lebih segini, pemirsa, yang berada di depan rumah warga. Ini kayu terbawa dari hulu hingga terbawa saat banjir hingga ke depan rumah masyarakat, sehingga banyak rumah warga memang yang rusak parah akibat kayu sebesar ini yang menerobos ke wilayah masyarakat saat ini. Inilah banyak rumah-rumah warga dan juga lumpur juga masih memenuhi rumah warga di sini. Namun untuk di Kuala Simpang ini, tepatnya di bawah jembatan Kuala Simpang, memang kami belum melihat adanya alat berat yang untuk membersihkan rumah warga. Ini di sebelah kiri layar kaca Anda, ini sebelumnya rumah-rumah warga berjejer, namun setelah terjadinya banjir, rumah warga semuanya hanyut dan juga hancur. Namun ada sebagian ataupun beberapa rumah yang masih berdiri, namun kebanyakan rumah warga di sini rusak parah hingga hanyut karena rumah warga berdekatan langsung dengan sungai, tidak jauh, mungkin jarak 5 hingga 10 meter di tepi sungai, sehingga rumah-rumah dari masyarakat banyak yang rusak dan juga hancur. Namun untuk para relawan dan juga bantuan juga setiap harinya berdatangan ke sini untuk membantu masyarakat di sini. Ada yang membuat dapur umum, ada yang membangun tempat-tempat sementara dari kayu-kayu bekas terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor. Mungkin untuk seperti apa situasi saat terjadinya bencana, kita langsung bertanya mungkin kepada warga yang ada di sini.
Halo Pak, selamat pagi Pak. Dengan Pak siapa? Iwan, Dengan Pak Iwan ya. iya. Pak, rumahnya di mana Bapak? Rumahnya itu Pak, udah nggak ada lagi, udah habis. Oh udah habis ya Pak ya. Iya, Pak mungkin bisa dijelaskan sendiri Pak saat kejadian ini ketinggian air berapa dan bagaimana saat kejadian Pak? 9 meter Pak. Pada saat pagi hari, air itu tiba-tiba waktu hujan-hujan angin kencang itu, air udah nyebrang pasar. Jadi kami kepada banyak keluar, takut kejadian macam 2006. Selebihnya banyak warga-warga yang perangkap di rumah ini, di rumah itu yang tinggi itu, di ruko ini. Banyak yang minta tolong, tapi tim SAR nggak ada yang mau bantu. Ada perahunya, tapi dia bilang mesinnya nggak ada yang bisa bawa katanya gitu. Oh seperti itu. Ya Pak, ini kan saya lihat kan ini banyak pemukiman warga di pinggir kali ini Pak. Yang di pinggir kali kondisinya gimana Pak? Hampir rata ini yang di pinggir-pinggir ini rumahnya nggak ada semua, Pak. Yang pada pulang-pulang di pinggir kali ini semua rumahnya nggak ada semua, Pak. Harus berarti Pak ya. Iya. Ya Pak, dan di sini kan kita lihat sudah banyaknya bantuan Pak. Nah, cuman untuk makan sendiri, untuk air dan juga listrik bagaimana di sini nih Pak? Ini kan ada genset-genset bantuan dari relawan, itulah yang untuk kejadiannya malam ada penerangan gitu, kayak istilahnya dapur umum ini dari pesantren. Lain nggak ada, kalau dari pemerintah nggak ada, belum ada masuk. Hampir rata dari perorangan semua. Dari perorangan semua. Namun untuk air bersih dan listrik Pak, kondisinya di sini? Alhamdulillah dari perorangan langsung kirim terus ya. Iya. Ya Pak. Di sini waktu saat kejadian Bapak kondisi lagi di mana Pak posisinya? Ya di luar, habis maghrib saya keluar. Saya teriak-teriak sama kawan-kawan suruh keluar. Ya pas di Simpang 3 itu. Saya keluar bertiga sama kawan saya. Air 1 jam itu nambahan 1 meter, 1 jam 1 meter. Ya Pak, mungkin yang dibutuhkan masyarakat di sini apa Pak? Ya kalau dibutuhkan ya semuanya kan gitu. Yang paling penting apa mungkin? Yang dibutuhkan? Yang terutama pemukiman, lain nggak ada. Pemukiman, karena apabila pemukiman ini istilahnya diperbaiki, insya Allah mereka semua pada pulang semua. Oke, baik Pak, makasih banyak ya Pak untuk informasinya. Ya pemirsa, itulah memang tanggapan dari masyarakat saat kejadian. Kurang lebih air setinggi 8 hingga 9 meter. Mungkin banyak warga di sini yang mengungsi saat kejadian itu di rumah-rumah tingkat yang bertingkat 2 ataupun bertingkat 3. Namun tadi kami sempat menanyakan juga, untuk air sendiri sudah mencapai di lantai 2, sehingga masyarakat sendiri rumahnya banyak yang terendam, dan juga tadinya banyak lumpur-lumpur serta kayu-kayu yang terbawa air, sehingga banyak rumah warga yang rusak parah saat kejadian. Sementara Hijul kembali ke studio. Baik, Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Aceh, Tamiang Aceh. Kami akan tunggu update berikutnya, Alvin. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi dari Kabupaten Agam, namun usai jeda kami akan kembali.